Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya, perkenalkan saya Semi, saya lulus kedokteran 2005, sempat praktek ya menyanyi saudaranya, namanya ini. Saya praktek dokter umum 5 tahun, kemudian saya bergabung di farmasi di Interbak. Ya. Barangkali kalau Bapak Ibu kenal Interbak, Mario Teguh, karena bintang iklan Pamol itu Mario Teguh. Pamol adalah obat yang bisa dibeli sendiri langsung tanpa resep dokter. Namun ada produk lain dari Interbak yang kalau Bapak Ibu sudah konsultasi ke dokter diresepkan itu masuk produk klinikal. Contohnya adalah Inkurin. Produk ini Inkurin. Untuk apa Inkurin itu? Ya, jadi sering kita membaca artikel di majalah, surat kabar, barangkali di TV, di JTV, Metro TV, bicara tentang mengompol. Mengompol asumsi kita adalah orang yang tidak sadar mengeluarkan kencing. Kurang tepat betul, tapi lebih tepat ke arah beser. Kita tahu kita ingin ke toilet, tapi nggak bisa nahan. Ya, ada yang tertutup nurung, betul. Jadi seperti dia tuh dol, ototnya itu nggak bisa nahan otot untuk menahan kencing. Ya, nah, saya akan secara sekilas karena waktu juga tidak banyak. Namun satu penyakit ini saja, satu gejala penyakit ini saja ada organisasinya. Dokter-dokter ahli itu berkumpul dari satu namanya PERKINA, Perhimpunan Inkontinensia Indonesia, cuma ngurusin penyakit yang biasa itu tadi. Dokter kandungan ada di situ, dokter syaraf ada di situ, dokter penyakit dalam seperti dokter Reni juga ada di situ. Kemudian dokter urologi di ruang ini juga banyak ya, lengkap semuanya ada. Kemudian dokter rehabilitasi medik ada juga di organisasi itu. Jadi kesannya sepele, tapi kenapa kok yang ngurusin banyak ahli gitu? Ya, karena mari kita lihat, kita bedah sedikit secara singkat. Nah, ini banyak sekali artikel di awal. Jadi saya hanya sekilas menunjukkan bahwa banyak sekali ceritanya. Kan saya yakin 90% dari Bapak Ibu di sini juga mengalami atau pernah mengalami berarti dulu sering kencing malam, lalu kencing atau lagi siang juga rasanya terburu-buru untuk ke toilet, ya kan? Itu sudah berobat ke dokter ini misalkan dikasih obat sembuh. Tapi itu hal yang bisa berulang. Kita pengen tahu sebabnya apa secara permukaan, ya. Ini saya menemukan data dari Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia di RSCM. Ada guru besar penyakit dalam. Dokter ini kan spesialis penyakit dalam. Ada ahli subspesialisasi yang lebih mendalami khusus untuk penyakit di lanjut usia. Ada yang tidak suka disebut lanjut usia, kita bilang saja usia emas. Ya, kalau lansia kan rasanya gitu ya. Kita bilang usia emas, saya setuju ya. Usia emas ini dikatakan bahwa pasien usia emas mengalami namanya nokturia. Bahasa kedokteran nokturia itu kencing di malam hari lebih dari 2 kali. Nokturia. Jadi kalau anak SMP, SD, binatang nokturnal, binatang yang tidurnya di malam hari kan gitu. Kalau nokturia, ada uria di belakangnya, itu artinya urin, kencing. Nok itu malam lah katakanlah, jadi kencing di malam hari yang mengganggu kualitas hidup. Jadi tiap 2 jam, tiap 3 jam Bapak Ibu harus bangun hanya sekedar untuk kencing. Padahal kalau sudah rasanya urgensi mau kencing, keluarnya cuma setetes 2 tetes. Gak worth it. Perjuangannya udah bangun sampai jalan susah-susah, keluar sedikit, nyesek ya. Wah, kurang ajar ya gitu ya. Nah itu sering terjadi. Dan hal itu lumrah Bapak Ibu pada usia emas tadi. Namun yang ingin saya sampaikan sekarang adalah hal tersebut bisa dikoreksi, bisa diperbaiki, bisa dikurangi jumlah kencing malam harinya tadi. Ya, dengan disebut nokturia. Ternyata statistiknya memang hampir 90%, 87,7% kunjungan usia emas tadi ke poli CM tadi. Jadi Bapak Ibu yang merasakan tidak sendirian.
temannya banyak, gitu ya. Yang penting adalah keberanian untuk menyampaikan ke dokternya, saya ini punya gangguan ini loh. Jangan malu, jangan menganggap hal itu biasa, ya. Karena ada satu dokter yang suka menghubungi pasiennya, datang, ibu sering gangguan kencing, sering ngompol ya, enggak, dokter tahu dari mana? Dia tahu aja. Pasiennya tidak tahu, tapi dokter itu tahu karena apa? Dia mohon maaf, baunya pesing. Waktu masuk ke dalam ruangan baunya pesing. Gak usah ditanya, udah tahu itu dokter ya, bahwa itu mungkin nasibnya kayak nodong ya, pelawak. Nah, kalau batuk keras, terus tertawa, kemudian ya itu sering, ya mohon maaf ya, sering keluar. Apalagi pada riwayat ibu-ibu yang punya anak banyak, lebih dari 3, lebih dari 4. Otot dasar panggulnya sudah sering bekerja, mengembang, mengembang 4 kali ya. Bayangkan ya, jadi memang sudah kendor. Nah, itulah yang menyebabkan, mempermudah wanita lebih sering mengalami hal tersebut. Sebabnya bapak juga ya, bapak juga kena tuh. Nanti penyebabnya itu lain lagi. Kalau bapak itu penyebabnya adalah pembesaran prostat. Tapi bersyukurlah pak, penyebabnya berarti bapak laki-laki tulen. Ya. Kalau bagi ibu-ibu karena dasar otot panggungnya lemah, kalau bapak-bapak biasanya penyebabnya yang sering ketimbang kali karena pembesaran prostat. Biasanya kontrolnya ke dokter urologi. Dokter Amin ada di sini barangkali dia. Urologi ada di sini. Biasanya kunjungannya ke beliau, dicek, wah bapak ini prostatnya ukuran gradingnya 3 atau 4, harus dioperasi. Tidak ada satu obat minum pun yang bisa menghasilkan prostat. Kalau grade-nya cuma 1 atau 2, itu barangkali masih bisa dihambat dengan obat. Jadi kita lihat dulu penyebabnya apa. Ya, jadi kalau bapak prostat, ibu biasanya karena otot dasar panggul tadi. Hormon estrogen, hormon kecantikan pada wanita tuh itunya turun. Pada usia muda mungkin kan dokter ini masih cantik, kan kencang ya. Tapi kita lihatnya 20 tahun lagi mungkin. Ya kan masih kencang juga mungkin ya. Masih cantik cuma ada keriput gitu ya. Bapak itu juga mungkin mungkin merasakan hal yang sama saat ini. Nah, ini fakta-faktanya, jadi artinya teman kita banyak, tidak sendirian. Jenisnya juga banyak, saya tidak akan paparkan satu persatu karena terlalu teoritis. Yang penting adalah penyebabnya gangguan hormon, dan itu sudah sangat lumrah, itu manusiawi. Ya. Dan ini yang saya sampaikan, ada perkumpulan kontinensia Indonesia, kita sebut dengan Perkina tadi, dan ini indikatornya. Siapa yang berkemih lebih dari 8 kali dalam 24 jam atau di malam hari lebih dari 2 kali, mungkin, atau saya anjurkan bahkan supaya mempunyai keberanian untuk kontrol ke dokter, ya seperti dokter Lenny, dokter yang berkompeten di dalam bidang geriatrik ini, ya. Mungkin kita cari tahu dulu, ditegakkan dulu diagnosisnya, kenapa. Jadi jangan asal obat, cari dulu tahu kenapa. Barangkali memang bapak ibu punya diabetes, gula darahnya tinggi, bukan karena penurunan otot dasar panggul, bukan, tapi gula darahnya tinggi. Ya tentunya dikasih terapi, edukasi gaya hidup sehat, pola makan teratur, sama obat gula darah kan gitu. Tapi kalau penyebabnya ternyata di screening semuanya tidak apa. Ini hal yang terjadi karena tadi, hal yang manusiawi tadi, estrogennya turun. Kalau ini terapinya apa? Ya. Terapinya salah satunya adalah obat oral seperti Infurin ini. Kami import bahan bakunya dari Swiss. Itu terbuat dari pumpkin seed ekstrak biji labu kuning, atau gampangannya ekstrak kuaci. Tapi kalau tidak semua area di seluruh bagian dunia ini bisa kita ambil, karena tentu punya klasifikasi. Yang polifenolnya kandungannya sekian, ditanam saat musim apa, dituai saat musim apa, supaya kadar terapinya masih stabil kan gitu. Jadi kalau di Indonesia beda dengan jamu. Kalau jamu, kata orang ibu ini bilang, oh kumis kucing bagus buat batu ginjal katanya. Bapak sana bilang kumis kucing, tapi tidak pernah dibuktikan pada manusia. Baru katanya. Tapi karena kita sudah sering mendengar, kita mau malah makin lama percaya. Nah, tapi belum pernah dibuktikan. Kalau ini sudah diomongi dan juga sudah dibuktikan pada manusia, sehingga bisa dikatakan sudah teruji, ya.
Mekanisme kerjanya ada dua dan saya tidak akan detail, dan ini biasanya dokter yang lebih memahami ya. Kita biasanya kan, makanya dokter mohon maaf ya, mungkin dokter ada harganya mahal karena kita tahu beres. Dan kalau saya contohnya saya penyakit saya gini, dia akan menyimpulkan sendiri, dia akan cari tahu sampai busuk-busuk, dia akan cari tahu sendiri dan penuh dengan resiko. Oleh karena profesi ini mungkin tanda kutip ada yang bilang profesi mahal gitu ya, karena kita bicara dengan hubungan dengan manusia. Nah, banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan pada manusia, bukan hanya pada laboratorium seperti jamu tadi ya. Jadi pada mencit tikus putih percobaan sudah dilakukan, langsung pada manusia sudah dilakukan, pada brosur yang sudah diterima Bapak Ibu juga ada penelitian pada wanita yang sudah menopause. Itu selama 6 minggu mengkonsumsi urin, malam yang 7 kali dalam semalam untuk ke toilet itu berkurang menjadi 1,5 kali dalam waktu 6 minggu. Ada yang bilang 6 minggu itu terlalu lama Pak. Ya jangan harap ini obat dewa. Ya ini memang butuh waktu proses lebih lama. Jadi katakanlah natural, bahannya alami, cuman sabar, butuh proses, butuh waktu. Jadi jangan harap pengen minum obat 2-3 hari langsung kencing, malamnya langsung hilang gitu. Ya, yang mau umroh, naik haji, kemudian perjalanan jauh, keluar kota, naik mobil biasanya sopirnya harus tiap 2 jam berhenti hanya ngantar Bapak Ibu ke toilet pom bensin dan terdekat ya. Itu akan merepotkan. Atau lebih terutama lagi karena yang tidak bisa tidur malam dengan baik, mohon maaf, lebih cepat meninggal. Ya, karena seperti contoh dosen saya, dokter kandungan, itu paling profesi yang sulit tidur. Jam 8, jam 9 ditelepon bidan, perawat, dok pembukaan 5, nanti jam 1 pagi dia lagi tengah-tengah tidur dibangunkan ada telepon, dia bangun, dok bisa pembukaan 8 nih dok, bagaimana kan begitu. Nah, jadi tidurnya terganggu. Kalau tidur terganggu, selnya tidak bisa recovery. Kalau dokter terganggu karena pasien, kalau Bapak Ibu terganggu barangkali karena kencing kaki. Jadi oleh karenanya mari kita usia emas boleh, tapi tetap berkualitas. Itu moto dari Tim Urin. Ya, sebagai penutup usul saya bagi yang punya kasus seperti tadi, jangan ragu curhat sama dokter Weni. Jangan ragu curhat ke bagian urologi. Ya. Obat ini juga sudah tersedia di Siloam, ya, dan di beberapa kota saya kira ada. Dan sebagai penutup barangkali ada yang mau bertanya, kita batasi 3 ya, boleh ya Pak? Yes. 1 saja. Oh 1 ya, silakan. 1 semoga bisa meng-cover semuanya. Silakan. Ya Ibu, silakan. Terima kasih. Ya saya mengalami apa yang dibicarakan oleh Bapak tadi, yaitu semalam itu lebih dari 7 kali, kadang sampai 10 itu ke toilet. Yaitu sudah buru-buru pengen pipis sedikit keluarnya gitu. Nah, bagaimana saya memperoleh insulin ini? Bisa dibeli umum gitu atau harus pakai resep dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, Ibu, mohon dari siapa? Ibu Yuningsi ini sudah punya modal, berani untuk ngaku. Karena ada mungkin yang lain punya tapi malu. Itu sudah tidak punya modal untuk sembuh, tidak punya keinginan untuk sembuh. Ya, lain ya kalau intinya berarti saya yakin percaya itu pasti mengalami perbaikan Pak. Ya, karena Ibu sudah mengaku. Usul saya Bu, Ibu tetap harus kontrol ke dokter dulu. Kita cari tahu penyebabnya. Apakah memang hanya sekedar fisiologis atau manusiawi tadi yang estrogennya turun. Kalau hanya itu dengan insulin pasti ada perbaikan. Tapi ternyata kalau ibu ditelusuri oleh sang dokter, ibu ada penyulit lain seperti diabetes, gulanya tinggi, tentunya gulanya dikoreksi. Barangkali ada desakan dari wanita, biasanya mioma uteri ya, jadi orang ini ada gangguan kata-kata. Itu membuat kandung kemihnya menjadi sempit. Kalau sempit berarti daya tampungnya kan lebih sedikit. Kalau daya tampung lebih kecil, lebih sedikit, keluarnya akan lebih sering. Beda sama kalau yang tankinya besar, lebih lama nampung, muatnya lebih banyak, dia akan lebih lama untuk sering kencing. Ya,
Ya, berarti maksud saya setelah ibu yakin hanya itu di screening, diabetes tidak ada, mioma uterin tidak ada, kemudian gangguan lain infeksi saluran kencing tidak ada batu, fungsi ginjal masih normal. Kemungkinan besar ibu hanya, ya semua juga pasti mengalami estrogennya saja. Estrogen itu bertanggung jawab dalam elastisitas otot. Tidak hanya otot wajah, tapi juga otot yang ada di dasar panggul yang berwenang yang bertugas dalam proses berkemih. Jadi saya kira dengan terapi ini seharusnya bisa menjawab. Dan kalau ibu tanya beli di mana, ya ada di Siloam, kira. Ya. Terima kasih Pak Alek. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari Interbat. Bapak Ibu, mumpung ini Interbat masih di sini, saya mau sampaikan bahwa kita menyediakan 11 bingkisan. Ada 2 bingkisan pertama yang akan kita bagi kepada Bapak Ibu adalah 2 ini dari teman-teman kita dari Interbat. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Silakan.